Calon Kepala Desa Kuraksari nomor urut 02, Bapak Wisom Sahudi atau yang akrab kita sapa dengan Bapak Wisom. Beliau hadir dalam malam ini bukan hanya sebagai calon pemimpin kita, tetapi sebagai saudara, sebagai bagian dari keluarga besar Desa Kuraksari. Kepada Bapak Wisom, waktu dan tempat kami persilahkan. Nggih, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Kuraksari Bapak Haji Hanif beserta kru seluruh panitia. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Bapak Haji Wareh Andono yang saya muliakan, dan yang sangat saya cintai Bapak Haji Masnuh. Alhamdulillah beliau hadir di belakang panggung. Mudah-mudahan beliau sehat senantiasa, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang saya hormati rekan-rekan, sahabat-sahabat sejati saya, para relawan Flamboyan 2, para relawan tim kemenangan yang saya muliakan. Yang saya hormati saudara saya Ustadz Ali Abalaukim beserta adik dan keluarganya. Yang saya hormati ibu-ibu para hadirin semua, dan tak lupa yang amat sangat saya cintai Habib Hadi Assegaf yang saya muliakan. Abah Munir, alhamdulillah dari Gemurung, desa kelahiran orang tua saya, daerah Damarsi juga. Alhamdulillah. Mari izin sebelum saya lanjut, monggo kita kirim Al-Fatihah purun nggih. Kita tujukan yang pertama kepada yang babat alas Desa Kuraksari nggih menika Mbah Sentono. Ingkang kedua kita kirim Al-Fatihah juga dumanteng Mbah Sugih. Kemudian dari Pulusari inggih menika keluarga besar almarhum Masyhud, monggo kita Al-Fatihah dumanteng dulur-dulur saking alang-alang sedaya, monggo kita Al-Fatihah yang sudah meninggal mendahului kita. Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu yang saya hormati dan saya banggakan, izin sebelum saya panjang lebar terkait sambutan maupun visi misi, boleh dong saya memperkenalkan diri saya. Setuju? Alhamdulillah, matur suwun. Nama saya Wisom Sahudi. Kelahiran Desa Kuraksari 3 November 1968. Saya lahir di Kuraksari. Sekarang mulai kecil sampai sekarang beralamat di Desa Kuraksari. Alhamdulillah istri tetap satu, gak tambah-tambah atau gak ganti-ganti. Anak alhamdulillah 3, 1 putu. Pendidikan saya sampai Madrasah Alia Negeri Surabaya. Adapun pengalaman di dalam suatu organisasi,
kami pernah menjadi Ketua Karang Taruna Desa Kureksari, Ketua Karang Taruna, Wakil Ketua Karang Taruna Kecamatan, pernah jadi Ketua AMPG Kabupaten Sidoarjo, pernah jadi anggota Pusura Putra Surabaya, pernah menjadi Sekretaris SPSI di saat saya kerja di gudang garam. Di organisasi massa, saya pernah jadi Ketua RT, saya pernah jadi Sekretaris RW, saya pernah jadi Ketua RW, dan alhamdulillah saya juga pernah menjabat Kepala Desa selama 8 tahun. Oleh karena itu, tidak ada satu keraguan lagi. Panjenengan sedoyo dan saudara-saudaraku tim memilih saya kembali. Karena apa? Pengalaman merupakan satu pembelajaran, pengalaman suatu langkah yang nantinya akan menuju lebih baik. Hadirin yang saya banggakan, yang saya muliakan, kami terkait visi misi, saya tidak berandai-andai. Karena apa? Visi misi semuanya sudah terwujud. Yang sebelah masih berandai-andai, masih menulis visi-visi. Kami sudah mewujudkan, betul? Betul? Iki saya merencanakan, tapi alhamdulillah kami sudah mewujudkan dan sudah panjenengan rasakan. Betul? Perlu diketahui, selama 8 tahun saya sudah membuktikan pembangunan kantor desa yang dulunya hanya sekian meter, saya bongkar total. Iki nek gak berani seorang kepala desa, tak akan mungkin terjadi. Alhamdulillah, hinaan, cemooh, sampai jadikan taruhan bahwasanya nek sampai akhir jabatan tentu tidak akan jadi kantor desa. Tapi apa? Hati saya menyatakan bismillah Gusti Allah Sugi. Alhamdulillah terakhir jadi, dan begitu masa saya habis, lantai 3 sudah berdiri tegak seperti monumen. Yang kedua, saya melakukan suatu gerakan yang luar biasa, bisa dirasakan seluruh masyarakat Desa Kureksari, khususnya yang ada di kampung. PTSL, izin saya tanya, apakah semua sudah mengurus PTSL? Luar biasa. Ngapunten, opo kepala desa narik maneh dari yang 150, ada yang ditarik Pak Kades pada saat itu. Ini saya menunjukkan konsekuensi saya. Karena apa? Kalau ada sampai terjadi panjenengan ditarik oleh, pada saat itu ada panitia atau mengatasnamakan saya selaku kepala desa, itu adalah oknum. Nggih? Karena nawa itu saya, niat saya adalah membantu masyarakat Desa Kureksari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami melakukan satu gebrakan yang mana dulunya makam Desa Kureksari hanya sebatas wacana untuk ditinggikan. Membentuk panitia, narik warga, akhirnya diprotes, dan alhamdulillah saya menjabat dengan nawa itu bismillah, wes gak usah, kita bubarkan panitia. Saya mencari anggaran-anggaran, karena Allah kaya, dan alhamdulillah makam Desa Kureksari sekarang sudah bagus. Sudah ada jalan tengah, kita tinggikan 70 cm. Ketika ada orang meninggal,
alhamdulillah gak sampai kebanjiran. Yang keempat, kami sudah melakukan apa yang menjadikan terobosan, yaitu keterkaitan infrastruktur jalan dan selokan air. Ketika Jalan Kololesgiono tiap tahun, tiap musim hujan, karena saluran airnya tidak ada, jalannya rendah, apa yang terjadi? Banjir dan rusak. 3 tahun saya menaik tiap tahun. Alhamdulillah, setiap aku dandani dulur-dulurku pengusaha besi-besi yang ada di Pulau Sari selalu membantu luar biasa sehingga bisa teratasi. Tapi hanya sesaat. Ketika hujan rusak kembali. Begitu ada pilbub pilihan bupati, saya mencoba sounding dengan Bapak Subandi. Dia bersedia, nek aku dadi tak dandani dalanmu. Siap. Akhirnya saya kasih panggung pertama kali di Kureksari. Kalau panjenengan tasih ingat jaranan, beliau belum dikenal masyarakat untuk mencalonkan, saya tampilkan pertama kali di desa Kureksari. Berarti Kureksari punya mbah-mbah yang lebih hebat. Gimana kok Mbah Sentono? Ini luar biasa. Ini patut nek panjenengan menawi itu kita hormati beliau. Yang paling teringat saya ketika Covid hadir di desa kita, setiap saya menghadirkan panjenengan bantuan-bantuan, mungkin panjenengan ingat saya selalu kirim Al-Fatihah untuk beliaunya. Mudah-mudahan semuanya nanti ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga Allah. Yang terakhir, untuk kata-kata lanjutkan, insya Allah jangan khawatir. 1 bulan kemarin saya dipanggil secara pribadi oleh Bapak Bupati sebelum masa jabatan saya selesai. Saya dipanggil, Pak Kades Kureksari, tolong saya rekom, silakan jual program kamu. Prioritaskan apa skala prioritas yang kamu kerjakan nanti. Saya sampaikan, Pak Bub, yang saya prioritaskan adalah betonisasi jalan desa. Dolen, alhamdulillah, insya Allah Jalan Anggrek 2026 sampai apotik insya Allah akan dikerjakan tahun 2026. 27 saya terus menggepur masjid sampai alang-alang, sampai flamboyan, kita benahi saluran dan kita betonisasi. Ini beliau sangat mendukung sekali. Tentunya pasti nanti melalui musyawarah desa, musyawarah dusun. Nanti ketika masyarakat tidak ada masalah, maka kita bangun jalan-jalan desa yang kita cintai. Setuju? Saudara-saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, panjenengan mungkin sudah tahu, mungkin sudah dengar hasutan, fitnah, olok-olok terhadap saya. Selama ini saya diam, saya difitnah, saya diam, saya dipojokkan, saya diam, karena belum waktunya nanti saya jawab. Kenapa? Karena saya tetap mengedepankan kondusif desa Kureksari. Karena
kebaikan tak perlu diakui, tapi kebaikan yang patut dirasakan panjenengan sedaya. Saya tidak butuh pengakuan tempat panjenengan, tapi kebaikan yang sudah saya berikan insya Allah manfaat dumateng panjenengan sedaya. Insya Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika saya sudah meninggal dunia, apa yang saya berikan kepada panjenengan sedaya insya Allah mengalir kepada diri saya di saat saya ada di dalam alam barzakh. Itu cita-cita saya. Yang skala prioritas perlu dicatat dan didengar. Ini adalah untuk masyarakat. Bahwasanya gedung serbaguna perlu diketahui. Ini adalah milik Desa Kureksari. Ini adalah saat Pak Mujiono almarhum, beliau yang membuat. Dan itu adalah asetnya desa, bukan milik BUMDes. Maka yang saya tekankan nanti perlu dicatat, bahwasanya nanti kalau Allah ngeridhoi, gedung desa nanti akan kembali ke desa, dan masyarakat menginginkan atau mau memakai, silakan. Mau membuat acara pernikahan atau apapun yang sifatnya untuk pribadi secara signifikan, silakan dipakai, asalkan 3 syarat: bayar listrik, bayar kebersihan, kemudian bayar parkir, penjaga parkir. Untuk gedung gratis. Lanjutkan. Hidup Bapak Wisom. Terima kasih. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, warga kita kadang-kadang tidak punya halaman, betul? Gak ono dalan, silakan pakai. Nek ngawino anake, nyunatno anake, pakai. Gak usah bayar, cuma bayar listrik. Nggih, wah ya padha tidak. Listrik adalah karena untuk penerangan acara panjenengan. Kemudian sebagai penjaga parkir, linmas nanti kita sediakan. Kemudian kebersihan. Tentunya nanti gedung ini member atau pemakai olahraga nanti sudah tidak perlu bayar nanggone seseorang, tapi bayar nanggone rekening kas desa. Selama ini gedung ini tidak ada transparan, tapi yang dituju pemerintah desa selalu bahasa nih gak pernah transparan, tapi sing ngomong, bahkan yang ngomong tidak transparan sama sekali. Opo aku iki kedabrus? Tidak, saya punya data. Perlu diketahui, saya ada data. Nanti akan saya jawab. Jangan main-main dengan saya. Yo opo, sewaktu saya jabat, aku iki mbahe sing jogo desa, yaitu kepala desa. Itu karena tidak dipahami. Bapak Ibu yang saya hormati, ayo terakhir pesan saya, biarkan dia mengolok-olok, biarkan dia fitnah, biarkan dia menjelek-jelekan, kita tetap santun. Sepakat? Kita tetap rukun. Sepakat ge? Gak usah direken, nanti saya jawab sendiri pada saat yang tepat. Pada saat yang tepat saya jawab itu.
Karena selama ini saya diam, saya senyumin, bano. Tapi ketika hamba itu sudah dekat dengan Allah, ketika Allah sayang kepada hambanya, kalau orang-orang yang memfitnah ini dan orang yang dianiaya ini karena sudah dicintai oleh Allah, ingat, doanya akan tembus langsung. Ini makanya saya diam, tapi hati langsung menuju kepada langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sekali lagi mengucapkan yang pertama, beribu-ribu terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya. Nggih, yang hadir kula dongaaken sedaya keluargane sehat, sedaya keluargane nyenengno, bojone nyenengno, anak-anake nyenengno, wong tuwane nyenengno. Panjenengan sehat semua, gede rezekine. Mudah-mudahan sing hari ini punya kesulitan, besok diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mudah-mudahan panjenengan niki diridhoi oleh Allah. Doai panjenengan setiap sujud panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah panjenengan ikhlas datang mriki dari rumah menuju ke depan balai desa hanya satu, mengantarkan seorang Wisom Sahudi menjadi kepala desa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa memberikan, tapi saya hanya bisa memberikan doa kepada panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan sedaya nanti husnul khotimah, masuk surga kabeh. Karena memang sudah dijanjikan oleh Kanjeng Nabi, umatku engkau akan bakal masuk surga semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, perlu diketahui sedaya niki nggih, saya niki tidak punya apa-apa. Dari saya menjabat kepala desa ya wis pancet, omahe pancet, kabeh pancet. Saya bisa buat acara ini adalah donatur. Saya terima kasih kepada semua tim saya, sampai kaos hitam aku dikei, aku gak ngetokno duit, semuanya tim. Tiap malam ada saja yang memberikan makanan, yo iso nyuguhi makanan. Dari mana? Dari para donatur tim sendiri. Makanya Darul Dulur, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk saudaraku. Dulur izin. Terima kasih Pak Ketua, Mas Bram. Saya lupa, monggo berdiri. Siap. Saudaraku, saya berangkat menjadi kepala desa ini adalah ikhlas. Insya Allah panjenengan ikhlas nggih. Milih kula mangke ikhlas nggih. Nek padha ikhlase iku iso enak, ridhone Gusti Allah iku iso turun. Nggih. Saya tidak bisa memberikan seperti yang sebelah-sebelah, ngekei sembako, ngekei amplop. Apa maneh engko ngekei amplop-amplop, saya tidak punya. Percuma nek adik ngekei ngono-ngono tapi duit utang. Jangan sampai itu. Banyak contoh kepala desa ketika mengeluarkan modal sampai ratusan juta, sampai mendekati miliar, apa yang terjadi? Kasus-kasus muncul, korupsi, sampai mulai jual beli apapun itu ditarget. Baru-baru ini sampai seorang kepala desa daerah Buncitan bunuh diri. Kenapa? Media sudah mencatat di situ.
Makanya ayo kita cerdas, pilih yang betul-betul murni di dalam hati panjenengan sedoyo. Saya berasal awal isok dadi kepala desa, awalnya saya seorang tukang potong rambut. Betul. Saya bukan orang yang punya, tapi saya punya hati. Saya punya inovasi, saya punya gagasan, saya punya segala-galanya dalam hal mencari ide. Oleh karena itu, mari bersama-sama kulo panjenengan sedoyo yang hadir di sini, ayo kita buktikan bahwasanya desa ini nantinya menjadi desa yang adil, yang bermartabat, yang mempunyai jiwa-jiwa agamis, yang mempunyai jiwa-jiwa islami. Sepakat? Sepakat? Ini adalah bagian dari kenapa saya mengadakan acara bersolawat, karena harapan kita mendapatkan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya syafaat ini bisa membawa desa Gureksari menjadi desa yang betul-betul desa kemakmuran untuk masyarakat, sejahtera masyarakatnya. Saya sudah punya program, Bu. Mungkin anak-anak kita, mungkin ponakan kita 20 tahun yang akan datang, Gureksari akan menjadi kaya raya, miliatan, Bu, apa pendapatan asli desanya. Itu nanti bisa mengangkat fakir miskin, anak-anak yatim, ibu-ibu janda, kemudian anak-anak yang tidak bisa sekolah, bahkan anak-anak yang punya prestasi tapi tidak mampu kuliah. Maka desa nanti 20 tahun yang akan datang, saya jamin, karena saya sudah melangkah, desa awak dewek engko. Walaupun kita nantinya akan meninggal, gak ngatasi, atau umur kita sudah tidak sampai ke sana, tapi doa panjenengan, nek gak kita sopo maneh, nek gak saiki kapan maneh. Ayo saiki kita kerjakan. Panjenengan menunjuk saya sebagai wakil panjenengan, ayo kita bareng-bareng kita kerjakan. Sepakat, Bu? Sepakat? Alhamdulillah. Saya nomor berapa, Bu? 2. Saya nomor berapa, Bu? 2. Siapa kita? Gureksari. Siapa kita? Gureksari. Siapa kita? Gureksari. Gureksari. Yes, yes, yes. Oke. Balik Gureksari. Yes, yes, yes. Wisom Saudi sudah terbukti. Oke? Oke? Langsung Wisom Saudi Sudah terbukti. Wisom Saudi Sudah terbukti. Wisom Saudi Sudah terbukti. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Kalau tidak kita siapa lagi? Panjenengan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saatnya hari ini kita tunjukkan bahwasanya kita punya taring, kita punya kekuatan. Kekuatannya apa? Hati panjenengan sedoyo. Sepakat? Sepakat? Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matur suwun. Yang terakhir, ayo kita bersolawat ini nanti bersama Habib Hadi Assegaf. Kita luruskan hati kita sambil istighfar. Kita tunjukkan bahwasanya kita nanti akan dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan solawat kita. Dengan solawat kita, mudah-mudahan panjenengan nantinya akan menjadi umat yang husnul khotimah. Ibu yang saya banggakan, benjing terakhir nggih, kula ten alang-alang. Purun tumut kok ngeten malih, Bu. Karena masih ada acara yang lebih religi lagi.
nggih menika istighosa. Kemudian tahlil serta kirim doa. Monggo nanti khususnya warga saya Alang-Alang, almarhum yang itu dicatat, kita baca bareng, kita kirimkan Al-Fatihah, kirimkan doa, semoga orang tua kita masuk surga. Sepakat nggih? Insyaallah. Monggo benjing terakhir kita melakukan lagi acara istighosa yang nantinya akan dipimpin oleh Abah Lohim sama Abah Ustadz Ali. Nggih, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak memberikan apa-apa, dan saya tidak bisa nyangoni panjenengan, tapi panjenengan dari rumah ke sini dengan hati yang ikhlas. Innama a'malu bin, nek niate panjenengan sae, nek niate panjenengan ikhlas, mudah-mudahan langkah saya ini akan diridhoi oleh Allah. Saya percaya saapi-api skenario ini menungso, si apik skenario ini Gusti, si apik skenario ini Gusti. Innama amruhu idza aradan syai'an ayyakullalahu Kung fayakun. ayyakullalahu Kung fayakun. Semoga kun fayakun Gusti Allah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kun fayakun Gusti Allah ngekei kemakmuran dumateng panjenengan diberikan kepada panjenengan sedaya yang hadir di sini. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Panjenengan nyukani kula barokah, panjenengan nyukani seluruh yang hadir ini barokah dumateng panjenengan. Ya Allah, selamatkan kita semua, selamatkan desa kita semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nomor 2 ya Allah, sampai tampilkan ya Allah Wisom Saudi selaku kepala desa Kuresari ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil kabar, Allahu Akbar. Matur suwun. Saya kira matur suwun dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang kurang berkenan di batu panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita hari ini, malam ini, hati kita tata, hati kita jadikan satu, yaitu cinta kepada Kanjeng Nabi. Sepakat nggih? Siji cintai harus cinta nang Kanjeng Nabi. Bojone nang wakal wis gak apa-apa, sing penting aku cinta Kanjeng. Anake nakal jalukno syafaate Kanjeng Nabi. Nggih, mugi-mugi sedaya saged to. Insyaallah ini adalah banyak masyarakat yang sudah pergi haji. Tak dongano kabeh sing hadir ini masih gak iso haji, berangkat umroh. Amin. Syukur-syukur alhamdulillah yang sudah daftar segera dipanggil. Nggih, dari saya sekian, matur sembah nuwun, ngapunten ingkang kathah bek menawi saya ada salah, mungkin ada yang tersinggung, saya juga mohon maaf. Yang terpenting saya tidak menyerang, saya tidak mengolok. Apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan data. Nek ono sing gak trimo, monggo kita adu data. Setuju nggih? Saya kira ngoten. Matur suwun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 02 menang. 02 menang. 02 menang. Allahumma sholli ala Muhammad.